Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Masih bersama aku Pojibo. Kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman. Tanaman ini bernama randu, yang buahnya bernama kapuk. Jadi tanaman ini bisa disebut randu kapuk pemirsa. Jadi kalau kalian penasaran tanaman ini tanaman apa dan manfaatnya apa, ikutin terus video ini. Pohon randu kapuk atau dalam bahasa Latin disebut Ceiba pentandra ini hidup di daerah tropis seperti Amerika Latin, Afrika hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, habitat pohon randu tersebar di Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Tumbuhan ini tumbuh subur di lereng gunung hingga dataran rendah. Pohon randu kapuk tergolong pohon tajuk yang berukuran raksasa. Tinggi pohon ini bisa mencapai 70 meter. Ciri khas dari tanaman ini adalah dahannya bercabang lurus dengan daun majemuk menjari. Di bagian permukaan batangnya yang berwarna hijau terdapat duri-duri. Pohon randu juga memiliki bunga yang berwarna putih yang bergerombol di ujung dahan. Pohon randu memiliki buah dengan panjang 20-30 cm yang berisi serat kapuk. Biji pohon kapuk tersimpan di dalam buah bersama serat kapas. Umumnya pohon randu akan menggugurkan buahnya yang berwarna coklat saat memasuki musim kemarau. Pada awal pertumbuhan, pohon kapuk randu membutuhkan banyak air untuk terus berkembang dan tumbuh. Pohon kapuk randu bukanlah jenis pohon yang boros air. Saat sudah dewasa, tumbuhan ini dapat hidup tanpa air. Pohon randu mampu bertahan hidup di suhu yang ekstrim, misalnya saat musim kemarau panjang. Saat musim kemarau, pohon kapuk randu cenderung merontokkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air yang tersimpan pada pohon. Alhasil, pohon pun dapat menghemat cadangan air. Ukurannya yang raksasa membuat kapuk randu sering dijadikan pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan. Pohon tajuk ini punya struktur batang dan dahan yang rapi, sehingga proses pemotongan dan perawatan pohon lebih mudah. Akar tanaman kapuk randu yang tergolong tunggal mampu mengikat air saat hujan. Alhasil itu mampu mencegah banjir dan erosi. Kapuk randu juga cocok menjadi pilihan pohon reboisasi karena cara perawatannya yang lebih mudah. Namun saat musim kemarau tiba, serat kapuk akan berguguran dan menyebar karena terpaan angin. Hal ini menyebabkan kapuk berceceran dan mengotori jalan. Namun sebagian besar serat kapuk akan dikumpulkan dan distorkan kepada pengepul untuk dijadikan isian bantal dan juga guling. Setiap anatomi dari pohon kapuk dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat. Kayu randu punya harga pasar yang lebih rendah dibanding kayu-kayu untuk industri mebel pada umumnya. Kayu randu banyak dimanfaatkan menjadi bahan kayu pelapis cor pada pembangunan rumah. Sebab struktur kayunya tidak terlalu kuat, pohon randu dapat diolah menjadi board. Bagian pohon kapuk randu yang paling sering dimanfaatkan adalah serat kapuk. Serat kapuk yang padat ini bisa digunakan untuk isian bantal dan juga guling. Serat kapuk juga dapat dipintal menjadi benang dan berbagai macam bahan industri tekstil lainnya. Biji kapuk randu atau bungkil dapat diolah menjadi berbagai kebutuhan peternakan dan pertanian. Biji kapuk akan digiling menjadi butiran lebih kecil. Biasanya digunakan untuk sebagai pakan ternak, pupuk alami dan media tanaman jamur. Sementara itu daun pohon randu banyak dipakai sebagai pakan ternak sapi dan juga kambing. Meskipun setiap anatomi dari pohon kapuk randu memiliki segudang manfaat, sayangnya tanaman ini sudah jarang dibudidayakan setelah kasur busa sintetis masuk ke pasar. Permintaan pasar atas kasur isian serat kapuk randu menurun drastis. Masyarakat lebih suka kasur busa yang lebih empuk dan ringan. Bagian-bagian randu kapuk pernah menjadi primadona ekspor Indonesia. Misalnya ekspor kapuk yang mencapai puncaknya pada tahun 1936 sampai 1937. Pada saat itu kapuk dari Indonesia bisa memenuhi 85% kebutuhan dunia. Bungkil biji kapuk yang sudah diolah menjadi pakan ternak juga diekspor ke Korea Selatan. Bahkan pada tahun 1990-an, produksi kapuk randu bisa mencapai 80.000 ton dengan nilai ekspor yang mencapai 28.000 ton per tahunnya. Sayangnya, nilai ekspor itu turun tajam pada tahun 2012 lalu, di mana hanya 1.500 ton per tahun. Tanaman kapuk randu memiliki segudang manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meski begitu, serat kapuk sudah tidak begitu eksis di zaman sekarang. Kapuk mulai tergantikan oleh bahan yang lebih modern yang lebih disukai masyarakat. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi tentang tanaman randu kapuk ini.
Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dipencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.